His perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Matius 21 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, setiap anak-anak Tuhan seharusnya telah mengerti mengenai prinsip iman dalam menerima apa yang dimintanya dari Tuhan, dan bagaimana untuk mendapatkan kehidupan yang berkemenangan. Iman di dalam kehidupan kekristenan menjadi satu-satunya jawaban, karena dimulai sejak kita diselamatkan karena anugerah oleh iman kepada Kristus Yesus, maka kehidupan kita selanjutnya tetap berlandaskan pada iman kepercayaan kita akan kasih dan kuasa Tuhan. Di dalam Roma 10 ayat 10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya akan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Jadi, jika kita hari ini belajar lagi tentang iman, atau arti percaya dengan sepenuh hati kepada Allah, maka kita juga harus mengetahui bahwa iman itu juga ada ukurannya. Dan iman itu dapat bertumbuh terus sampai menjadi iman yang sempurna pada saat kita terus memandang kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, banyak yang dapat mengalihkan pandangan kita dari Tuhan. Entah itu masalah atau apapun yang lain yang dapat kita sebutkan. Namun saat kita bergantung kepada Tuhan dan bukan kepada pengertian kita sendiri, maka disitulah kuasa Allah menjadi nyata. Mungkin saat ini jalan-jalan kita ini gelap, akan tetapi asal kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dan firman-Nya, dan kita tetap percaya, maka kita tidak akan pernah tergoyahkan. Karena di dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Maka sebesar apapun persoalan kita atau seremeh apapun masalah kita, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan pernah berdiam diri. Tuhan pasti akan memberikan jawaban dan jalan keluar yang berkemenangan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 juga dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya. Tuhan tahu cara memelihara kita dengan caranya yang ajaib. Tetapi agar janji Tuhan bisa digenapi, kita juga harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan sesuai dengan firman, yaitu percaya dan menyerahkan sepenuhnya apa yang menjadi persoalan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak dan memberikan solusi yang terbaik. Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan
yang tidak dapat bekerja menurut pikiran kita. Tetapi Tuhan yang kita agungkan akan bekerja sesuai dengan firman-Nya yang hidup dan berkuasa dalam hidup kita. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13 dikatakan, "Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan-Nya." Saudara-saudaraku yang terkasih, saat kita dilanda masalah dan tekanan, maka saatnya kita perlihatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan pasti akan menolong kita, yaitu dengan cara bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 37 ayat 4-6. Tuhan Yesus memberkati.